Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan nama saya Fahmi Rahmat. Saya dari Bisnis Digital kelas 4E dengan NPM 0231241112. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pitching yang membahas tentang brand communication strategic dari Ria Miranda. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Ria Miranda merupakan brand fashion muslimah asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh desainer Indria Miranda. Brand ini dikenal dengan identitas desain yang kuat melalui penggunaan warna-warna pastel, siluet yang flowy, serta pesentuhan feminim yang elegan. Tidak hanya berfokus pada estetika, Ria Miranda juga menghadirkan nilai kesederhanaan dan kenyamanan dalam setiap koleksinya, sehingga mampu mencerminkan karakter wanita muslimah modern yang ingin tampil stylish tanpa meninggalkan nilai modesti. Seiring perkembangannya, Ria Miranda berhasil membangun positioning sebagai brand modest wear premium yang tidak hanya menjual produk fashion, tetapi juga menawarkan identitas dan gaya hidup bagi konsumennya. Lalu, kita masuk ke bagian masalah dari brand communication issue dari si Ria Miranda itu sendiri. Pertama adalah eksklusivitas dan kalau kita lihat versus pasar massal. Maksud dari ini adalah bahwasannya Ria Miranda kesulitan mengkomunikasikan brandnya yang dimana dia menjual berbagai produk premium dan harganya cukup mentargetkan kelas menengah ke atas, tapi banyak masyarakat dari kita itu lebih suka dengan barang yang murah yang diproduksi secara massal dan secara kuantitasnya itu lebih banyak gitu. Maka dari itu Ria Miranda kesulitan untuk menyamakan kualitas dari produknya itu dan bisa terjual di pasar gitu. Lalu kita lihat juga di poin kedua adalah terjadinya ke gap generasi dan juga relevansi digital. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ria Miranda sudah berdiri sejak tahun 2009 dan di mana untuk sebuah brand itu sudah melalui beberapa fase yang mungkin menjadi sebuah pembelajaran bagi Ria Miranda itu sendiri. Contohnya apabila kita masuk ke dalam generasi sekarang itu lebih condong ke arah jual beli secara online. Yang seperti yang kita ketahui, pasar di online melalui offline itu sangat berbeda dengan cara kita menjualan dan juga marketingnya. Maka dari itu, di sini menjadi salah satu tantangan bagi Ria Miranda untuk mempromosikan dan juga memarketingkan produknya itu sendiri. Lalu kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Kita masuk ke brand archetype. Di sini ada 4 poin. Pertama kita bahas typing dulu. Di sini Ria Miranda termasuk ke creator archetype. Karena apa? Karena Ria Miranda memiliki visi keindahan artistik desainer yang melekat seperti Indria Miranda, yaitu si desainernya itu sendiri. Lalu kita masuk ke bagian solusinya. Di solusinya itu adalah merilis koleksi tematik terbatas bermotif etnik pastel dengan material premium yang ditenun khusus. Lalu kita masuk ke bagian target audience. Di bagian target audience, ini adalah sangat relevan bagi wanita urban, modern mandiri yang mengekspresikan diri melalui keindahan visual yang halus, sopan, dan juga prestisius. Lalu goalnya dari 3 poin itu adalah menghadirkan karya busana muslim yang orisinil, bernilai seni tinggi, dan juga mencerminkan keagungan budaya lokal yang abadi. Lalu kita masuk ke bagian perception dan reception engineering. Di sini ada 3 poin yang ingin saya bahas, yaitu pertama think, feel, speak. Think, yaitu berpikir, adalah menanamkan opini bahwa memakai Ria Miranda adalah wujud kecerdasan mengapresiasi seni budaya lokal dan cita rasa busana kelas atas. Lalu di feel, yaitu perasaan atau rasa, yaitu merasakan kehangatan emosional ikatan keluarga, kedekatan komunitas, Ria Miranda Collection, serta kebanggaan feminim yang tenang. Lalu kita masuk ke speak, yaitu berbicara, yaitu memicu rekomendasi organik dari mulut ke mulut ya, atau mouth to mouth tentang kenyamanan kain premium, kemewahan halus motif pastel, dan prestis butiknya. Lalu kita di sini masuk ke bagian AIDA. Di sini ada 4 poin, ada attention, interest, desire, dan action. Attention atau atensi, yaitu pancarkan keagungan yang tenang tanpa perlu bersuara. Lalu kita masuk ke bagian interestnya, mempersembahkan Lentera Raya Collection, koleksi busana muslimah yang premium dengan paduan warna pastel yang flowy dan sentuhan motif etnik inklusif cetakan terbaik. Lalu kita masuk ke bagian desire-nya adalah dibuat dengan bahan ultra nyaman yang dingin dan diproduksi secara terbatas, menjaga keaslian penampilan eksklusif Anda
agar tetap mempesona sepanjang hari Lebaran. Lalu kita masuk ke bagian action ya. Di action ini kita langsung melakukan kunjungi butik resmi terdekat atau klik link di bio kami sekarang untuk mengamankan ukuran Anda sebelum kehabisan. Jadi AIDA ini diterapkan di sosial media. Jadi setelah kita melakukan 3 poin tersebut, dengan harapan actionnya adalah bahwasannya customer langsung mengunjungi butik resmi terdekat atau bisa melalui online shop untuk membeli atau melihat-lihat pakaian dari Ria Miranda itu sendiri gitu. Lalu kita masuk ke bagian konten strategi core-nya. Di sini saya udah membuat 3 poin untuk strateginya konten ini seperti apa. Kita masuk dulu ke bagian tujuan kontennya, karena di sini bakal saya jelaskan dulu. Pertama adalah membangun kedekatan emosional dan memicu diskusi interaktif yang sehat guna mendongkrak algoritma organik di media sosial. Poin kedua, target audiens kita adalah wanita muslimah modern, cerdas, berpendidikan tinggi, dan melek digital dengan rentan usia 20-35 tahun yang menghargai keindahan estetika. Lalu di sini CTA-nya atau call to action, yaitu mengarahkan audiens untuk berbagi sudut pandang pribadi secara sehat di kolom komentar dengan tagar "Which lifestyle is your favorite?". Lalu kita masuk ke viral video strategi. Di sini saya menggunakan campaign yang bernama Lentera Raya, yang dimana ini akan diterapkan di TikTok sebagai campaignnya. Dan di sini saya akan menjelaskan maksud dari Lentera Raya itu apa sih? Yaitu mengangkat topik ringan yang memicu perdebatan ramah seperti tim Lebaran hari pertama baju seragam versus tim bebas ekspresif. Dengan harapan ini, dengan mengangkat tema campaign ini, secara harapan saya adalah mengangkat secara psikologis itu untuk mendorong audiens untuk memberikan opini pribadinya di kolom komentar, yang secara alami memicu peningkatan engagement dan sebaran viral algoritma tanpa merusak citra premium dari merek si Ria Miranda itu sendiri. Lalu di sini sudah ada masuk ke bagian elevator pitch. Di vlog pertama yaitu adalah Who Am I? Saya adalah Fahmi Rahmat. Saya adalah spesialis pemasaran digital pertumbuhan untuk menumbuhkan marketing dari si Ria Miranda itu sendiri. Lalu kita masuk ke bagian floor 2, problem. Yang di sini yang ingin saya sampaikan bahwasannya komunikasi merek premium yang rentan pudar akibat banjir tiruan baju murah berdesain serupa. Lalu kita masuk ke bagian floor 3. Saya memberikan solusinya nih. Solusinya adalah mengintegrasikan komunitas loyal ke dalam pilar pemasaran digital 4.0 berbasis emosi dan juga data. Lalu masuk juga ke bagian floor 4, yaitu action-nya. Dengan cara mengajak tim berkolaborasi untuk mengaktifkan taktik pemasaran kreatif masa depan untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Kurang lebih seperti itu untuk elevator pitch-nya. Lalu sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.